Halo semuanya, balik lagi sama saya Alil Aryadi. Jadi di video ini tuh saya akan share ke teman-teman semua gimana sih caranya itu saya bisa make money di dalam trading, baik itu forex ataupun di komoditi teman-teman. Jadi salah satu formulanya itu terdapat di dalam buku Alexander Elder yang berjudul The New Trading for a Living teman-teman. Nah di dalam bukunya Alexander Elder itu bilang kita sebagai seorang trader itu harus mempunyai yang namanya trading system teman-teman. Nah trading system ini terdiri dari 3M teman-teman. Nah M yang pertama itu adalah mindset, yang kedua itu adalah money management, dan yang terakhir itu adalah metode teman-teman. Nah, di dalam video ini kita akan ngebahas tentang money management teman-teman. Nah, gimana sih caranya saya itu bisa mengatur money management saya ketika saya itu trading teman-teman. Jadi simak video ini baik-baik. Di dalam money management itu terdapat yang namanya risk to reward ratio teman-teman. Nah kira-kira apa sih risk to reward ratio ini? Jadi risk itu artinya adalah resiko, reward artinya keuntungan, dan rasio itu adalah perbandingan teman-teman. Nah mungkin kalian itu pernah melihat ya bahwa trader ketika live stream itu resikonya 1% tapi rewardnya hanya 0,5%. Nah ini menurut saya itu adalah gambling atau judi teman-teman. Dan gimana sih risk to reward yang sehat? Nah kalian bisa perhatikan ini baik-baik. Jadi risk to reward yang sehat itu adalah di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita meresikokan 1% dari balance kita harus mendapatkan 2% teman-teman. Nah ini adalah standar risk to reward ratio yang bagus teman-teman. Dan kalau misalnya lebih bagus lagi itu adalah risk to reward rasionya 1:3 teman-teman. Nah jadi ketika misalnya kalian meresikokan 1% dari modal kalian dan kalian mendapatkan reward 3% teman-teman. Nah begitu juga di risk to reward 1:4 teman-teman ya. Nah, ketika kalian meresikokan 1%, kalian itu bisa mendapatkan 4% teman-teman. Berarti risk to rewardnya adalah 1:4. Begitu juga risk to reward 1:5. Nah, ketika kalian meresikokan 1%, berarti kalian akan mendapatkan 5% teman-teman. Apakah ini bisa profitable? Nah, kita buka aja jurnal saya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah jurnal trading saya itu bulan November teman-teman. Nah, kalau misalnya kita zoom, teman-teman bisa lihat di sini balance saya itu 37.000 US dollar teman-teman. Dimana di sini ada 22 kali trade dalam satu bulan dan win-nya itu adalah 10 kali dan loss-nya itu adalah 12 kali. Win percentage-nya itu adalah 45% atau win rate-nya itu 45% teman-teman. Dan kenapa balance ini itu bisa naik? Nah, faktornya itu adalah risk to reward ratio teman-teman gitu. Nah, jadi untuk saat ini saya itu berada di posisi profit kisaran 8.000 dolar. Padahal kalau teman-teman lihat di sini win dan loss-nya itu lebih besar loss-nya dibanding win-nya teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah faktor dari risk to reward ratio yang bagus teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat aja ketika saya rugi saya itu 1% teman-teman di setiap trade-nya. Nah, ini kita buka aja yang lagi rugi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saya kena cut loss teman-teman. Ya, ketika saya kena cut loss di sini, saya ruginya itu hanya 1% saja teman-teman. Dan ketika saya profit, nah di sini profitnya itu adalah 4R teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan 4R di awal bulan November ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, nah ini adalah 4R ya teman-teman ya. Di sini kita bisa mendapatkan 4R gitu. Jadi buat kalian itu jangan minder kalau misalnya win rate kalian itu kecil. Kalian itu fokusnya ke risk to reward aja. Nah, ketika kalian sudah menguasai risk to reward, di sini adalah kunci keberhasilan kalian itu trading teman-teman. Gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini kalau misalnya saya juga pernah mendapatkan risk to rewardnya itu 1:2 teman-teman ya, 1:2,5 di sini. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kalau misalnya saya sendiri juga pernah mendapatkan risk to rewardnya 1:2,5 teman-teman. Nah, di sini juga ada yang hanya mendapatkan risk to rewardnya 1R aja teman-teman. Nah, di sini kalian bisa perhatikan. Nah, ini kita mendapatkan risk to rewardnya adalah hanya 1R aja teman-teman. Tapi sangat jarang sekali saya mendapatkan 1:1 teman-teman. Hanya di momen-momen tertentu aja, misalnya kayak wah ada big news nih gitu, daripada kita kena cut loss lebih baik kita close aja orderannya gitu. Jadi ada momen-momen seperti itu. Dan risk to reward yang paling besar di bulan ini saya mendapatkan 1:6 teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan 1:6R. Nah, di sini kalian bisa lihat dan kita juga waktu itu trading bareng-bareng teman-teman. Kita entry di New York Session dan akhirnya kita bisa profit di London Session teman-teman. Kita
Di sini mendapatkan 195 pips, teman-teman. Bagaimana cara kita itu bisa mengatur stop loss dan take profit yang benar tergantung dari tipe trade-nya kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu tipe swing, ya udah berarti kalian itu range-nya stop loss-nya itu bisa 100 sampai 150 pips. Kalau misalnya kalian swing trading. Tapi kalau misalnya seperti aku nih, teman-teman ya, day trading, palingan itu sekedar 30 pips, teman-teman, untuk di XAU sendiri. Nah, contohnya misalnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, misalnya kita tarik trend line di sini. Oke, misal gitu ya, tarik trend line. Nah, biasanya saya juga itu menggunakan indikator yang namanya FX season range, teman-teman, gitu. Karena saya day trading, jadi saya nggak perlu ngambil banyak-banyak juga untuk tipsnya, teman-teman ya. Oke, contoh misalnya day trading, teman-teman ya. Kita masuk ke sesi Asia misalnya gitu. Nah, kalau saya di sini ketika dia udah breakout di sini ya, teman-teman ya. Berarti saya di sini ada posisi buy gitu, long position. Oke, di sini udah breakout. Nah, di sini SL-nya saya 30 pips aja, teman-teman, gitu. Gitu. Jadi saya udah nggak beda-beda lagi dan setiap trade selalu 30 pips. Targetnya misalnya berapa gitu. Karena ini di sesi Asia berarti kita nggak bisa banyak-banyak juga dong ngambil pipsnya, kita harus realistis ya. Kita bisa di sini 1:2, teman-teman ya, untuk risk to reward ratio-nya gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya kemarin kita juga ada di sini ya untuk counter trend di sini, teman-teman. Waktu itu saya dapat di sini di pucuk di 2005, teman-teman. Nah, karena di sini counter trend juga ya, berarti kita hanya mendapatkan RR-nya itu 1:2 saja, teman-teman, gitu. Risk to reward-nya 1:2 di sini udah cukup, teman-teman, karena ini counter. Nah, kalau misalnya follow the trend itu biasanya ngambilnya agak banyak, teman-teman ya. Contoh di sini lagi itu saya masuk itu pas peralihan antara London Session dan New York Season, itu kisaran jam 8 malam, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nonton live streamingnya, di sini kita dapat bareng-bareng, teman-teman ya. Oke, di sini saya buy posisi gitu, SL 30 pips, nggak perlu banyak-banyak. Dan untuk take profitnya biasanya saya itu hanya di high yang ini aja, teman-teman, di high sebelumnya gitu ya, nggak ngambil sampai ATH-nya gitu. Takutnya dia wave 5 dan dia reversal, teman-teman. Dan alhasil kita bisa mendapatkan 195 pips gitu, teman-teman. Cara menentukan stop loss-nya ketika swing trade tuh gimana gitu. Misal kalian di sini udah break trend line di sini, teman-teman. Nah, ketika break trend line berarti tandanya momennya itu adalah reversal, teman-teman ya. Nah, ketika reversal kalian hanya menggunakan Fibonacci aja untuk mencari retracement. Biasanya wave 1, ini kan wave 1 ya. Biasa wave 1 dia memang range-nya itu di Fibo 0,382 rasio, teman-teman, gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa long position. Nah, stop loss-nya itu bisa panjang banget ya, teman-teman ya. Panjang misalnya ya 160 pips untuk stop loss-nya dan TP-nya 1:2 aja. Ini contoh aja, teman-teman ya. Ini contoh aja. Nah, ini untuk swing trading, teman-teman, gitu. Setupnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya intraday, saya nggak perlu yang namanya stop loss-nya itu panjang-panjang. Biasanya saya tuh di kisaran 30 pips aja untuk stop loss-nya, teman-teman. Nah, disitulah nanti kalian belajar lot size dulu sebelum kalian entry gitu, teman-teman. Jadi pertama adalah lot size, teman-teman, tentukan stop loss kalian. Kalau misalnya saya sendiri dari balance saya itu saya menggunakan 1,2 lot untuk stop loss-nya itu 30 pips, dan untuk take profit-nya itu kadang bisa 1:3 atau misalnya 1:5 atau 1:4, teman-teman. Tergantung kita ini trade-nya lagi counter atau lagi follow the trend, teman-teman. Oke, jadi ini adalah rahasia saya kenapa saya bisa profit konsisten, teman-teman. Dan biasanya saya hanya 1% saja ketika saya itu trading, teman-teman. Tapi bang, kalau misalnya resikonya 1%, kapan kayaknya, teman-teman? Dengarkan saya ini baik-baik ya, teman-teman ya. Sekarang ini zamannya zaman trading prop firm, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di trading prop firm aja itu daily drawdown-nya 5% gitu, resiko per harinya 5%, ya kalian bisa akalin resikonya 1-2% aja per hari. Jadi kalau misalnya kalian itu udah 2% dalam per hari trade-nya, kalian wajib berhenti. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini saya itu ada konsekutif loss untuk di bulan ini. Nah, ini adalah di tanggal
7 teman-teman, di sini saya kena cut loss. Nah, di trade kedua saya juga kena cut loss. Nah, di sini saya berhenti gitu teman-teman ya. Lalu di hari berikutnya saya trade lagi. Nah, ini kena cut loss lagi dan di bawahnya kena cut loss lagi. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah berhenti teman-teman gitu. Jadi jangan dikejar. Fokuslah ke resiko harian kalian teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat, jangan bilang kalau misalnya wah kalau misalnya resiko 1% kapan gua kayanya. Ingat teman-teman, lebih baik kalian itu fokusnya ke trading sistem kalian dibanding profitnya teman-teman. Karena untuk mencari profit di zaman sekarang itu sangat mudah teman-teman, yaitu kalian itu bisa ikut trading platform teman-teman, di mana teman-teman akan diuji dulu sebelum kalian itu dikasih akun real teman-teman. Oke guys, nama saya Alil Aryadi, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.